Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 kelas 1C D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang akan mempresentasikan tentang bahaya dan penyebab kecelakaan kerja industri kimia. Yang kami analisa itu PT Pertamina. Lalu dikarenakan sekarang sedang ada pandemi virus COVID-19, jadi kami semua anggota mempresentasikannya dengan cara menyusun masing-masing slide dan sound suaranya, recording suaranya. Jadi anggota pertama itu saya, M. Aufa Fakhri Samantri, lalu M. Ifat Ramadhani, lalu Nabila Najmah Khairuddin, lalu Novi Handayani, lalu Prayoga Vicky Gusniawan, lalu yang terakhir Putri Ali Magfirah. Perkenalkan, nama saya Aufa. Saya akan menjelaskan tentang sumber bahaya pada kegiatan Pertamina yang dapat menimbulkan bahaya dan risiko. Yang pertama-tama itu seperti sumber bahaya semburan liar gas minyak, lalu kebakaran dan peledakan, tumpahan minyak dan bahan kimia, dan lepasnya gas H2S. Biasanya itu sumber bahaya yang dapat timbul saat proses pengerjaan di industri Pertamina. Itu merupakan potensi bahaya yang mungkin saja dapat terjadi bila K3 di lingkungan tersebut tidak diterapkan secara baik. Lalu dapat menimbulkan ancaman secara politik dan sosial, seperti kerusuhan massa, ancaman bom, gempa bumi, tabrakan kapal laut, dan lain-lain. Ini bisa saja terjadi apabila sumber bahaya tersebut terjadi gitu. Lalu ada selanjutnya yaitu tabel keterangan faktor severity. Apa sih yang dimaksud dengan severity itu? Saya akan menjelaskannya. Pertama-tama itu severity adalah kondisi sulit atau susah yang muncul karena terjadinya kejadian yang tidak diharapkan. Kita bisa singkat menjadi seperti semacam keluhan. Sehingga severity level atau tabel keterangan severity itu kita artikan sebagai tabel tingkat keluhan, agar ada kesamaan persepsi dari isu-isu yang muncul saat sistem kami kelola. Yang dimaksud dengan kami itu mungkin seperti tim K3-nya. Maka perlu ada kesepakatan antara tim K3 dan pelanggan seperti industri Pertaminanya dalam memandang setiap isu-isu yang kelak akan muncul. Lalu di tabel tersebut terdapat faktor severity nomor 1, nilai kerugian atau NK. Definisi keterangan nilai kerugian terhadap manusia dan properti. Nilai 1 rendah. Yang dimaksud rendah adalah kerugiannya itu hanya kurang dari 1 juta rupiah. Lalu nilai 5 medium. Kerugiannya terdapat di antara 1 juta sampai kurang dari sama dengan 10 juta rupiah. Lalu nilai yang 10, keterangan tinggi. Kerugiannya lebih dari 10 juta rupiah. Lalu nomor 2, faktor severity, jumlah pekerja yang terpapar atau JP. Definisi nilai 1. Definisi terpapar terhadap bahaya potensial yang terjadi. Definisi nilai 1, sedikit orang sekali dalam setahun atau jarang. Nilai 3, beberapa orang setiap bulan atau tidak bisa. Nilai 5, beberapa orang setiap minggu atau kadang-kadang. Nilai 7, sedikit orang sakit setiap hari atau sering. Nilai 10, banyak orang berkali-kali setiap hari atau terus-menerus. Nomor 3, faktor severity dampak terhadap manusia atau DO.
Definisi keterangan mengacu kepada akibat yang terjadi kepada fisik dan mental manusia. Nilai 1. Tidak menimbulkan cedera. Nilai 3. Ringan, memerlukan P3K. Seperti tegores, memar, iritasi mata, pusing, bising, dan ketidaknyamanan. Nilai 5. Sedang memerlukan perawatan medis lebih lanjut atau pemeriksaan berkala. Seperti luka bakar, terpotong, luka yang terkoyak, patah tulang, terkilir serius, tuli, asma, gegar otak, cacat minor permanen. Nilai 5. Keterangan berat. Seperti cacat tetap, amputasi, patah tulang berat, keracunan, luka kompleks, luka fatal, kanker, penyakit mematikan, penyakit fatal akut mematikan, dan kematian. Nilai 10 mengacu kepada akibat yang terjadi kepada fisik dan mental manusia. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu frekuensi dan lama paparan atau frekuensi kondisi yang terjadi. Definisi frekuensi dan lamanya paparan bahaya potensial kepada pekerja. Nilai 10, atau suatu kondisi yang terjadi pada waktu tertentu. Nilai 7, harian terus menerus. Nilai 5, harian tidak terus menerus. Nilai 3, mingguan. Nilai 1, bulanan. Nomor 5, yaitu gangguan terhadap operasi atau PP. Definisi keterangan proses operasi penyaluran yang sedang berlangsung. Nilai 10, menyebabkan proses operasi berhenti 1 hari atau lebih. Nilai 5, menyebabkan proses operasi berhenti di bawah 1 hari. Nilai 1, tidak menyebabkan proses operasi berhenti. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari data sekunder tahun 2012. Pengendalian sumber bahaya dan kecelakaan kerja. Yang pertama, pengendalian teknis. A. Berupa eliminasi, yaitu penutupan lubang-lubang penyimpanan residu minyak dengan flat besi. Mesin atau alat yang rusak atau tidak terpakai dibuang. B. Substitusi, yaitu berupa penggantian bahan kunci atau palu dari bahan karbon steel dengan bahan tembaga atau kuningan. C. Isolasi. Contohnya yang pertama, isolasi pipa-pipa panas menggunakan batu, wol, dan kapas. Kedua, pembuatan pagar pengaman untuk gardu listrik agar pekerja tidak tersengat listrik. Yang ketiga, pemasangan cover kopling. Yang keempat, pemberian pengaman terhadap kabel-kabel listrik. Yang kelima, memasang penutup pada pompa yang mengeluarkan bunyi keras. Yang keenam, adanya ruang pengendali berupa centum room. D. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan atau mesin yang rusak. Dua, pengendalian administratif berupa 1. Surat izin kerja. Contohnya adalah surat izin jika bekerja dengan penggunaan sumber penyalaan atau dapat menimbulkan api terbuka, dan sebagainya. Yang kedua, pelatihan-pelatihan. Setiap pekerja melakukan pelatihan ini sesuai bidang kerja masing-masing. Contohnya, pelatihan kompresor, gas test, operator crane, dan lain-lain. Namun untuk pelatihan APAR, semua karyawan Pertamina wajib mengikuti. Yang ketiga, safety talk. Tujuannya mengingatkan pekerja untuk selalu berhati-hati dan menggunakan APD yang sesuai. Yang keempat, pengaturan waktu kerja. Yang kelima, tanda peringatan bahaya. Nah, yang ketiga ada program APD. PT Pertamina menyediakan berbagai macam APD guna meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Beberapa APD yang perlu digunakan antara lain: 1. Pelindung mata, seperti kacamata debu, kacamata las, dan buckle. 2. Pelindung kepala, seperti safety helmet. Yang ketiga, pelindung telinga, seperti earplug atau earmuff. Yang keempat, pelindung pernafasan, seperti masker penyaring udara, full masker, dan self-contained breathing apparatus. Yang kelima, pelindung tubuh, seperti coverall berbahan katun dan flame retardant coverall. Yang keenam, pelindung tangan,
seperti sarung tangan bahan kimia, sarung tangan kulit untuk las, sarung tangan tahan panas, dan sarung tangan karet. Yang ketujuh, pelindung kaki, seperti safety shoes atau safety boots. Yang kedelapan, body harness. Kecelakaan kerja yang memungkinkan terjadi dan penyebabnya di CDU3 PT Pertamina Persero RU3 Pelaju. Kecelakaan kerja A. Kebisingan. Kebisingan di CDU3 telah melebihi NAB, yaitu lebih dari 85 sampai 97 dPa yang berbeda-beda di setiap area yang ada di CDU3. Sumber dari kebisingan ini yaitu dari kebocoran steam dan mesin pompa. A. B. Yaitu kebakaran. Dilihat dari bahan baku yang digunakan, CDU3 yang mengolah minyak mentah menjadi beberapa produk memang sangat rentan terhadap bahaya kebakaran. Potensi bahaya kebakaran juga dapat terjadi akibat adanya bocoran atau tetesan minyak dari pipa. Selain itu, penggunaan energi listrik dapat menyebabkan panas tinggi atau percikan bunga api, terutama bila terjadi hubungan singkat sehingga bisa menimbulkan kebakaran. C. Jatuh dari ketinggian. Selalu terdapat tempat kerja di ketinggian, karena tidak mungkin suatu proses pengolahan maupun perindustrian minyak dan gas bumi tanpa memerlukan peralatan proses yang menjulang tinggi. Peniadaan potensi bahaya ketinggian di tempat kerja menjadi yang tidak mungkin. Pekerjaan di ketinggian ini dapat menimbulkan potensi bahaya jatuh dari ketinggian. D. Kejatuhan benda. Kejatuhan benda dapat terjadi ketika sedang diangkat atau bekerja di atas orang, peralatan, atau mesin proses. E. Tersengat listrik. Bahaya tersengat listrik dapat terjadi akibat adanya penggunaan energi listrik. Pekerja dapat tersengat listrik dapat dikarenakan adanya kabel listrik yang terbuka dan tidak dapat lapisan pengaman, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja berupa pekerja tersengat listrik. F. Bahaya gas seperti H2S dan CO serta NH3. Berdasarkan hasil pemantauan lingkungan oleh Pertamina, gas H2S di sekitar akumulator tank 83 dan 82 dideteksi lebih dari 15 ppm, sedangkan NEB-nya yaitu 10 ppm. Kandungan toksis gas H2S di sekitar akumulator tank CDU3 terindikasi berasal dari drain akumulator tank 82. Itu pada drain akumulator tank 82 kandungan H2S-nya lebih dari 200 ppm. Sedangkan gas CO di sekitar akumulator tank 83 dan 82 dideteksi kurang dari 5 ppm. Pada drain akumulator tank terdeteksi kandungan CO 100 ppm. Sementara itu, untuk NH3-nya, berdasarkan data hasil pemantauan bau atau odor dan kadar gas amonia NH3 di CDU3 tidak terdeteksi adanya bau. Namun, berdasarkan hasil observasi, terdapat temuan beberapa tabung NH3 yang tidak diikat dan dapat menyebabkan botol terguling dan jatuh sehingga berpotensi menyebabkan bahaya. Terjepit, terpukul, kepala terantuk, dan tangan tergores. Potensi bahaya di atas dapat terjadi karena adanya penggunaan peralatan pada saat kegiatan perbaikan di CDU3. Tersandung tanpa terbiasa. Housekeeping atau pembenahan yang tidak baik, seperti peletakan peralatan yang sembarangan, dapat menimbulkan bahaya tersandung. Selain itu, ceceran minyak atau residu di lantai dapat membuat lantai licin sehingga menimbulkan potensi bahaya terpeleset bagi pekerja. Yang terakhir yaitu flash. Flash dapat terjadi karena adanya penggunaan peralatan mekanik seperti penggunaan kunci atau tali
yang saling berbenturan yang dapat menimbulkan kilatan atau flash. Selain itu, flash juga dapat terjadi karena adanya sisa minyak sepanjang line pipa. Flash dapat mengganggu penglihatan dari para pekerja. Pada bab ini kita akan membahas tentang kerugian bagi pekerja dan perusahaan akibat kecelakaan kerja. Setiap insiden atau kecelakaan kerja tentunya memiliki kerugian bagi pekerja ataupun kerugian bagi perusahaan tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan kerugian bagi pekerja. Ada 4 poin kerugian bagi pekerja. Yang pertama, pekerja tersebut mengalami kecacatan fisik atau sakit akibat dari kecelakaan kerja, bahkan berujung kematian. Poin kedua, terjadi PHK. Poin kedua berhubungan dengan poin pertama. Pekerja mengalami kondisi yang cacat akibat kecelakaan kerja, lalu pekerja tersebut di PHK karena perusahaan menganggap bahwa pekerja tersebut tidak mampu melakukan pekerjaan awalnya karena kondisi fisik yang cacat atau sakit. Hal ini tergantung dari setiap perusahaan, tapi seharusnya menurut amanat pasal 153 ayat 1 huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau hubungan kerja tidak boleh diputus hubungan kerjanya atau di PHK. Poin ketiga adalah gangguan psikologi. Poin ketiga berhubungan dengan poin pertama. Pekerja mendapat gangguan psikologi atau minder karena kondisi fisik yang cacat tersebut atau sakit. Pekerja jelas memiliki perasaan minder. Poin keempat, keluarga merasa kehilangan. Poin keempat ini jika pekerja tersebut mengalami kematian akibat dari kecelakaan kerja. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kerugian bagi perusahaan. Ada 4 poin juga yang akan saya bahas. Pertama, image perusahaan jadi jelek. Jelas image perusahaan jadi jelek karena terdapat kabar bahwa di perusahaan tersebut terjadi kecelakaan. Jelas hal ini menimbulkan image jelek bagi masyarakat kepada perusahaan tersebut karena dianggap lalai mempekerjakan pekerjanya. Yang kedua, mengalami kerugian finansial. Perusahaan memang harus bertanggung jawab dalam mengobati pekerja yang terkena kecelakaan tadi, dan mungkin dalam hal produksi yang dikerjakan oleh pekerja tersebut terjadi gangguan atau laju produksinya terhenti. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian finansial. Poin ketiga, mencari solusi agar tidak PHK. Perusahaan harus mencari solusi agar pekerja tersebut tidak PHK. Poin keempat, perusahaan mendapat sanksi dari pemerintah. Poin 4 jelas karena perusahaan memang dianggap tidak menyiapkan atau tidak menghimbau pekerjanya bekerja secara aman sesuai dengan SOP dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh kecelakaan kerja beserta penanganan dan pencegahan agar kecelakaan tersebut tidak terjadi lagi.
Kali ini kami mengambil salah satu contoh kecelakaan kerja yang pernah terjadi di PT Pertamina, di mana kami mengambil berita ini dari internet dengan sumber CNN Indonesia. Seperti pada slide. Menurut berita ini, diberitakan bahwa satu orang tewas dalam insiden kerja di kilang Pertamina, di mana kilang Pertamina ini terletak di Cilacap, Jawa Tengah. Menurut berita ini ada satu karyawan yang tewas karena telah terjadi kecelakaan kerja, di mana kecelakaan ini terjadi karena karyawan tersebut terkena bagian dari tabung sunblast yang mengalami tekanan sewaktu korban melakukan pembersihan di salah satu tangki minyak, di mana alat sunblasting ini hanya digunakan untuk membersihkan dinding terluar dari salah satu tangki di kilang Cilacap. Berita tersebut, maka kita akan menjelaskan tentang penanganan yang dilakukan oleh PT Pertamina terhadap kecelakaan yang terjadi pada salah satu karyawannya tersebut. Pertamina melakukan salah satu penanganan, yaitu korban tersebut segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi korban tersebut meninggal di rumah sakit. Selanjutnya yaitu pencegahan yang dapat dilakukan agar kecelakaan tersebut tidak terjadi kembali. Salah satunya yaitu melakukan pengecekan dan perawatan pada bagian alat-alat sunblasting yang digunakan untuk membersihkan tangki kilang tersebut. Yang kedua yaitu memperkerjakan pekerja yang kompeten dan mengerti tentang manual operation dari alat sunblasting tersebut, di mana jika pekerja yang menggunakan alat tersebut sudah kompeten, maka apapun yang terjadi pada alat tersebut dapat ditangani oleh pekerja. Seperti ada kerusakan atau kejanggalan pada alat, maka pekerja akan segera memperbaiki atau mengeceknya. Yang ketiga yaitu menggunakan APD yang lengkap dan sesuai, di mana ini kan pekerjaannya yaitu membersihkan salah satu tangki minyak, di mana salah satu tangki minyak itu juga ada kemungkinan bahaya, maka dari itu harus menggunakan APD yang lengkap dan sesuai, seperti helm, sarung tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menekankan kepada pekerja untuk bekerja sesuai SOP dan aturan K3. Jika perlu dapat dilakukan pelatihan kepada pekerja. Karena bekerja sesuai SOP dan K3 itu juga sangat berpengaruh kepada kelangsungan dari pekerjaan tersebut, agar mencegah terjadinya kecelakaan dan menewaskan korban seperti pada berita tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan pelatihan jika perlu agar pekerja yang ada itu benar-benar kompeten dan bekerja sesuai SOP. Analisis AMDAL PT Pertamina. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan lebih lanjut lagi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih AMDAL itu. Nah, jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan putusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan tersebut. Nah, jadi analisis AMDAL PT Pertamina ini saya akan mengambil contoh karena memang sangat banyak sekali. Saya akan mengambil contoh dari analisis dari pipa minyak. Nah, biasanya analisis AMDAL tersebut itu mengandung deskripsi kegiatan. Nah, seperti ini.
Pada contoh ini, deskripsi kegiatan di lapangan Tambun terdapat 12 sumur yang dibor. Kapasitas minyak di lapangan ini akan dikembangkan menjadi 1.200 BOPD, sedangkan produksi gas akan dikembangkan menjadi 10 hingga 15 MMS CVD. Selanjutnya, yang B, analisis dampak lingkungan dan pengelolaan. Nah, jadi biasanya di AMDAL juga terdapat sebuah analisis dan cara bagaimana sih cara mengelolanya begitu. Nah, di sini dalam dampak lingkungan dan cara pengelolaan pada kegiatan yang ada pada slide pertama, yang pertama, dampaknya terganggu kesehatan dan atau kenyamanan masyarakat. Nah, ini dapat dikelola dengan cara mobilisasi dilakukan tepat waktu, tidak melakukan penundaan atau tidak ditunda-tunda, dan kendaraan yang dipakai harus selalu dipelihara secara rutin, jadi harus dicek apakah ini baik atau tidak begitu. Yang kedua, hilangnya mata pencarian. Nah, ini dapat dikelola dengan cara menginformasikan jangka waktu tahap konstruksi agar dapat menabung atau mempersiapkan mata pencarian pengganti dan mengasuransikan tenaga kerja. Dan yang ketiga, rusaknya jalan lokal. Nah, ini dapat dikelola dengan cara memperbaiki kualitas jalan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Dalam memperbaiki jalan harus memperhatikan sistem drainase. Dan apabila sudah dilakukan kegiatan, itu juga harus dilakukan pastinya menimbulkan kerusakan akibat adanya aktivitas pekerjaan begitu kan. Nah, jadi harus juga dilakukan perbaikan. Dan yang selanjutnya adalah terganggunya arus lalu lintas. Nah, ini dapat dikelola dengan cara yang pertama, bahan dan material konstruksi yang ukurannya kecil itu harus diangkut dengan kendaraan truk yang biasa, dan diupayakan pengangkutan itu dilakukan dengan pada saat lalu lintas itu sedang sepi. Yang kedua, bahan konstruksi yang berukuran besar itu diangkut dengan truk yang besar pada saat lalu lintas sedang sepi juga. Yang kegiatan pengangkutan itu dilakukan dengan tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Dan yang terakhir, dibuat rambu-rambu lalu lintas yang khusus. Nah, jadi ada semacam pengumuman-pengumuman sederhana untuk meninjau atau sebagai rambu-rambu lalu lintas. Dan yang kelima, menurunnya kualitas udara dilakukan dengan cara meminimalkan dampak berupa peningkatan risiko gangguan kesehatan pada manusia ataupun lingkungan secara umum. Mengakomodir keluhan masyarakat yang merasakan adanya penurunan kualitas udara ambien. Dan yang ke-6, munculnya kecemburuan sosial. Ini dapat dikelola dengan cara peluang kerja itu harus diinformasikan secara transparan, seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya dan seadil mungkin dalam sistem perekrutan dan lain-lain. Dan yang terakhir, adanya munculnya kekhawatiran masyarakat. Itu juga dapat dikelola dengan melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan serta teknologi proteksi yang digunakan pada kegiatan tersebut, dengan cara membuat SOP emergency response blowout atau kebocoran pipa kebakaran dan lain-lain. Dan yang ketiga, C, biasanya dalam AMDAL juga terdapat pemantauan. Dalam kegiatan ini, pemantauan dapat dilakukan dengan ditinjau dari peningkatan kebisingan. Parameter yang dipantau kebisingan dengan tolok ukur seperti pada yang tertera, metode analisis, pengukuran langsung dengan sound level meter, pemeriksaan tingkat kesehatan pendengaran karyawan atau karyawati, pengamatan visual menggunakan peralatan. Dan yang kedua, terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha. Itu dapat dipantau dengan melakukan pendekatan personal terhadap para pekerja yang dilakukan secara informal.
Dan yang ketiga, terganggunya kesehatan dan atau kenyamanan masyarakat itu dipantau dengan pendekatan personal terhadap para masyarakat secara informal, melihat dari data puskesmas, dari data rumah sakit setempat, dan lain-lain. Dan yang keempat, hilangnya mata pencarian itu dipantau dengan memantau mekanisme atau prosedur pemutusan hubungan kerja sebelum memutuskan itu dilakukan. Dan yang kelima, rusaknya jalan lokal itu dipantau dengan pengamatan secara visual. Dan yang keenam, terganggunya arus lalu lintas, pengamatan visual, dan memonitor catatan kejadian kecelakaan pada Polantas setempat atau pendekatan informal pada masyarakat setempat. Nah, jadi kita dapat memonitor kejadian kecelakaan tersebut melalui Polantas setempat atau Polantas yang terdekat gitu. Dan yang selanjutnya, menurunkan kualitas atmosfer akibat adanya flare di SP Tabun dipantau dengan melakukan pengukuran berkala atas konsentrasi polutan dari flare, mengontrol volume atau debit gas terbakar pada keadaan yang dianggap itu tidak menimbulkan masalah atau maupun itu menimbulkan masalah. Dan yang terakhir, munculnya kecemburuan sosial dan kekhawatiran masyarakat itu dipantau dengan pendekatan personal terhadap para pencari kerja dan masyarakat sekitar yang dilakukan secara informal. Selanjutnya adalah peta. Dalam AMDAL biasanya juga disertakan atau disajikan sebuah peta di mana pada presentasi ini saya sajikan sebuah peta batas wilayah PT Pertamina Daerah Hulu. Untuk gambar atau peta dapat dilihat di presentasi slide ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.